mindset itu nggak harus di dunia kreatif, kita kerja di dunia korporasi, pemerintahan, semua juga pasti butuh mindset yang benar gitu kan. Cuman maksud gua kalau misalnya kita punya mindset yang benar tuh akan ngebantu banyak, karena dunia kreatif kita setuju ya bareng-bareng itu tough banget. Lembek dikit ya nggak bisa gitu. Nggak mau direvisi ya nggak bisa lu di dunia kreatif gitu. Kreatif itu pasti lagi. Itu harga mati gitu. Kita setor pasti ada revisi, nggak usah baper gitu. Oke teman-teman, balik lagi di The Dark Room Talk. Kali ini kita bersama Reinhard. Halo. Nama Instagramnya apa Ren? Rainframe. Rainframe ya. Jadi kalau boleh tahu nih, lo menggambarkan diri lo ini seorang apa nih? Kan yang gue kenal yang gue kenal lo tuh seorang videografer. Ya. Tapi kalau dilihat IG lo itu lebih banyak konten motivator. Ya. Kalau sekarang seorang ayah. Oh iya bener, kontennya ayah terus lagi. Ayah kreatif ya. Anak-anak terus. Ayah eksploitasi. Anjay. Nah gimana? Lo menggambarkan diri lo gimana Rin? Kalau sekarang sih cuman content creator paling. Content creator jadinya. Maksudnya jadi simple content creator, which is itu di dalamnya kan ada video, foto dan lain-lain gitu. Tapi pekerjaan lo yang menghasilkan uang itu apa? Content creator. Itu menghasilkan uang tuh? Justru maksudnya sekarang tuh fokusnya justru content creation. Buat brand. Oh buat brand. Oke. Jadi lu megang brand terus lu bikin kontennya untuk mereka. Betul. Salah satunya dengan menggunakan video gitu. Pasti ada video, ada foto ya. Pasti. Oh semuanya ya berarti ya. Betul. Oke. Begitu. Nah kenapa konten lu banyak motivasi? Sebenarnya nggak literally mau memotivasi gitu ya. Karena kan sebenarnya karena gue suka baca sih. Basically demen baca dan dari gue dari kecil tuh bacanya tentang psikologi sebenarnya. Sebenarnya bukan motivasi, tapi kan kalau kita baca buku psikologi, isinya kan pasti all about mindset kan. Gimana caranya men-shifting mindset, cara ngelihat ini perspektif dan lain. Makanya kayaknya dan gue udah menulis, makanya jadi ketika keluar dalam bentuk tulisan, yang keluar kayak gitu. Isinya tentang yang motivasi, tentang psikologi, mindset. Terutama motivasi untuk menjadi orang kreatif gitu ya, kurang lebih ya. Sebenarnya all around sih, dalam menjalani kehidupan aja sih. Sebenarnya simpel sih gitu. Tagline lo apa? Yang di Instagram bawahnya apa? Helping youth apa? Oh gue juga lupa sih sebenarnya udah lama. bio. Bionya ya. Nah, intinya sih kalau gue tuh, gue ngerasa yang paling beruntung, sebenarnya bukan beruntung ya, paling punya banyak modal tuh sebenarnya anak muda ya, masih muda belasan. Kenapa? Karena kan waktu itu modal, itu semua rata, semua kita punya waktu. Nah semakin waktu itu komoditas kan, semakin waktu itu kita pakai kreatif berguna terus optimal, itu sebenarnya waktu kita tua tuh sebenarnya makin gampang sebenarnya ngejalanin hidup ya, kecuali sial ya. Kalau sial beda cerita tuh ya. Maksudnya kalau kita jalanin waktu muda itu kita pakainya bermanfaat, benar ya. Waktu tua kita sebenarnya tuh nuai apa yang kita tabur sebenarnya gitu. Investnya sudah kita tuai. Ya, investmentnya bagus emang. Ya, luar biasa. Investasi. Bentar ya, gue cut dulu ya, maaf ya teman-teman ya. Oh, ikat. Sorry banget ikat. Aduh, ini kenapa jelek banget ya? Emang ada ya masuk? Ngomong investasi aja. Oke. Dijatuhin justru tempel lagi ke atas. Jatuhin ya? Ya udah. Oke, sip. Oke, nanti di-cut itu, oke. Sorry, gue gatel. Oke, nah kalau menurut lu nih, kan lu bikin konten-konten ya terutama motivasi. Gue liatnya sih banyak di dunia kreatif membuka mindset kan sebenarnya kan. Nah top of mind lu masalah anak muda itu apa untuk di dunia kreatif? Dunia kreatif ya? Ya. Kayaknya bukan top of mind ya, tapi kayaknya yang semua yang kalau ngobrol tuh pasti awal-awal identity lah. Identity. Ya kan, pasti Identity. Kemarin setuju lah soal identity. Kok ini saya mau foto mau dibawa kemana? Itu pasti semua pertanyaan awal-awal. Saya mesti foto apa? Saya sukanya foto ini tapi begini, itu identity. Jadi mungkin kalau Mario udah kebentuk nih secara identity. Ya kalau Mario orang anak wedding misalnya, udah jadi itu selama bertahun-tahun. Tapi kan yang baru mulai bingung. Kan dia nggak tahu nih ujungnya gue bakal lu gimana. Mau kemana gitu loh. Gitu. Nah menentukan itu sebenarnya di awal tuh yang
semua sebenarnya nggak harus gue sih, semua juga by experience tahu harus tough kan. Itu pasti diterpa, lu foto lu ini jelek, foto video lu ini jelek, ini lu kurang ini. Kalau nggak tough pindah pasti. Bener juga. Maksud lu identity, gue mau jadi, misalnya kalau jadi fotografer nih, Ya. gue mau jadi fotografer apa, atau identity, gue pengen di Style. dunia kreatif nih, gue mau foto, video, jadi pelukis, atau jadi apa gitu loh. Ya itu, dua-duanya kan sama kan. Dua-duanya Maksudnya, sama, gitu. Dia mau kemana, misalnya udah menentuin deh, gue sekarang mau fotografer. Tapi mau fotografer apa kan itu, kita nggak bisa saya fotografer semua. Pasti nggak oke kan gitu. Jadi Bisa ada spesialisnya lah minimal ya. betul, meskipun bisa kemana-mana. Betul. Tapi lu dikenal sebagai apa dulu kan tuh penting kan sebenarnya. Nah itu biasanya yang baru mulai tuh akan ngalamin itu tuh. Gue mau kemana ya? Misalnya dia punya inspirasi A, B, C, tiga-tiganya beda. Nah gue harus ikutin Satu mana wedding, ya? street sama Food misalnya. Food misalnya, ya. Dia bingung tuh, gue lebih kemana. Nah itu nentuin itu tuh sebenarnya yang paling sering yang baru mulai ya. Gitu. Jadi menurut lu awal lu harus tentuin dulu gitu, identity lu mau kemana dulu gitu. Nah kalau menurut gue ya, ini yang gue percaya sampai sekarang. Ya. Kita harus tentuin dulu. Misalnya mau ke titik A, misalnya gue mau ke Asta Space nih. Ya. Tadi gue dari Gading Serpong, gue mau ke Asta Space. Kalau ini kan jelas ya udah ada appointment dan lain-lain. Tapi kalau misalnya nggak jelas nih, ini kan kita kayak driving ya. Terus misalnya mau ke Asta Space, kita nggak punya tujuan. Nggak punya tujuan. Udah tuh kita akan muter-muter tuh. Muter ya, nggak tahu Nggak kemana nyampe-nyampe. jalan. Kalau hoki nyampe. Hoki pas nyetir dia nyampe gitu. Tapi kalau nggak hoki nggak nyampe-nyampe. Resikonya apa? Bensinnya habis. Kalau lu dengan gerbong yang bensinnya banyak sekali, it's okay. Muter-muter aja silakan. Tapi nggak efektif jadinya kan. Ya maksud gua kalau lu dengan Intinya privilege, adalah, iya, udah lu iya. muter Tapi aja kan nggak santai. semua, Sampai duitnya nggak habis tuh semua ya, orang Bang. dengan Itu dia. privilege gitu ya. Tapi kan lu mesti ngecek dong tangki bensin lu Seberapa tahan banyak, berapa lama nih. iya. buat lu muter-muter. That's why lu nentuin dulu ujung-ujungnya ke Asta Space atau ke tempat lain. Itu sebenarnya doesn't matter. Yang penting lu udah punya tujuan dulu mau kemana menurut gua. Gitu. Jadi nanti ternyata belok nih. Gue ternyata panggilannya mestinya ke Singapura. Ya udah lu shifting ke bandara. Udah gitu. Tapi at least Dari lu jalan. at least lu jalan ke Asta Space ya kan. Iya. Habis itu lu tinggal mau ke Singapura. Berarti Iya. lu ke bandara dulu, Betul. baru lu terbang ke Ke Singapura. Singapura, kayak Jadi gitu. lu punya sesuatu dulu gitu ya. Betul. Kalau nggak Ya. lu tiap hari ya bangun ya menurut gua ya. Tiap hari bangun bakal bingung dulu. Wah. Pasti pertama bingung. Gue mau Mumet ngapain ya, hari ini. banyak maunya gitu kan. Ya betul. Nggak ada yang difokusin gitu ya. Ya. Nice. Oke. Menurut saya ya. Nah, Pemikiran yang bagus. Iya. Nah, gue tapi mau nanya deh satu tadi gue udah catat sebenarnya sih. Kalau berhubungan sama tadi kan bilang mindset di awal tuh ya, ada mindset. Nah, terus jadi gue mau tahu nih, basically sebenarnya kalau buat teman-teman pemula nih yang baru mau mulai di industri kreatif, mindset apa sih awal yang mereka harus punya gitu loh? Apakah, nah sebelum gue ngomong ke situ, gue mau nanya dulu deh, antara mindset sama kreativitas sebenarnya tuh ada korelasinya nggak sih, kayak bisa apakah berbeda, apakah saling mendukung nih gitu loh, Rey? Sebenarnya gini, gue sebenarnya ngomong gini sih gak enak ya karena di depan gue dua-duanya senior. Gila, siapalah kami, ya ampun. Bukan ya. Senior maksudnya umur udah duluan. maksudnya. Lu masih muda kan? Lu jenggot doang kayak tua kayaknya coy. Maksudnya udah duluan guys gitu. Ya itu maksud gue kalau point of view gue ya, mindset itu nggak harus di dunia kreatif. Kita kerja di dunia korporasi, pemerintahan semua juga pasti butuh mindset yang benar gitu kan. Cuman maksud gue kalau misalnya kita punya mindset yang benar tuh akan ngebantu banyak. Karena dunia kreatif kita setuju ya bareng-bareng itu tough banget. Lembek dikit ya nggak bisa gitu. Nggak mau direvisi ya nggak bisa lu di dunia kreatif gitu. Kreatif itu pasti lagi. Pasti. Itu harga mati gitu. Betul, Kita betul. setor pasti ada revisi, nggak usah baper gitu. Ini jelek, aduh baper nggak bisa kan. Nah jadi kalau mindsetnya udah salah biasanya nggak berkembang. Karena gini yang bahaya. Gue sering ketemu orang gini, ini salahnya ini begini sih, ini briefnya begini sih. Oh. Jadi tuh selalu mikirnya Malah nyalain keadaan lah. keadaan. Tuh, Apa ya, situasi. yang selalu menyalahkan keadaan di luar apa istilahnya? Istilah Gen Z-nya Ini, apa bilangnya? Kemarin Aduh, gue baru anjir, gue lupa denger lagi. juga tuh. Apa? Gaslighting, bukan. Bukan. Apa ya? Gaslight kan ceritanya jadi Korporasi. ya gitu. Apa ya kalian? Ya nanti kalau ketemu. Tapi itu ada istilah baru itu tuh yang itu. Nah, teman-teman boleh komen ya kalau ada istilah baru. Itu Anak-anak tapi Gen Z. Iya yang ngerti. Ya, jadi nggak ngelihat apa ya, gua tuh kurangnya di mana gitu, nggak ngeliat ke situ. Karena ketika kita nggak ngerasa salah ya, menurut gua sih itu titik
membuatnya kita berhenti berkembang menurut gua. Jadi misalnya nih kita kerja bareng gitu ya, terus kasih masukan. In a way caranya gimana pun menurut gua itu nomor 2. Yang penting tuh pertama inputnya dulu apa. Yes. Gitu. Gua pribadi kalau ngasih masukan ke orang kadang keras gitu. Teman, kalau lu nangkep apa yang gua maksud, lu berkembang deh pasti. Gua nggak harap lu suka gua, nggak penting buat gua. Tapi ya udah lu ambil aja input dari gua gitu. Nah kalau dia udah nggak ngerasa salah, input dari kita tuh pasti udah mental duluan. Iya. Mental block. Ntar ya betul mental block. Nah nanti yang salahin Bagus caranya. Itu benar mental block. Iya mental block. Istilahnya itu tuh. Oh mental block. Ya. Jadi udah, pokoknya udah nggak bisa berkembang lah. Nah itu jadi itu salah satu cara berpikir dalam melihat kritik gitu. Lebih ke situ sih. Jadi mindset itu tuh gear itu yang kita perlu equip lah ibaratnya kalau kita mau syuting, bawa baterai, bawa memory card, bawa lensa. Nah itu kayak gitu. Kalau ada yang salah tuh kayak kesannya ada yang kurang bawa. Boleh nggak gue bilang gini, berarti sebenarnya tuh mindset itu adalah vitaminnya kreativitas. Bisa. Ya bisa lah ya. Bisa lah ya. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Booster ya. Jangan dipaksa bisa gitu. Oh nggak boleh Enggak, kayak ya bisa jadi salah satu pembuat inilah ya. Maksudnya yang bikin kita jalan terus. Betul. Itu dalam dunia apapun sih menurut gua. Nggak harus dalam Dunia kreatif, dunia bisnis, semua segala macam gitu ya pasti. Betul, mindset tuh jadi salah satu itu equipment Ya memang sih. buat kita jalan Gue terus. setuju gitu. sih. Mindset tuh menembus banyak hal ya sebenarnya ya. Ya, Membuka apa cara berpikir untuk ke tempat yang lebih jauh sih sebenarnya mindset itu. Betul. Nah, balik lagi nih Re. Soalnya kan kalau dalam lu berkreasi untuk menuangkan ide-ide lu dalam kata-kata itu kan pasti kan lu butuh mindset positif dong pasti kan. Ya dan skill. Dan skill betul. Nah itu nyambung. Hard skill tulisan ya. Hard skill ya kan berarti kan I mean kayak misalkan dengan mindset lu positif lu menuangkan dalam tulisan yang which is tuh menjadi kreativitas lu dong, creativity lu tuangkan di situ gitu. Betul. Sehingga akhirnya bisa menjadi inspirasi buat orang-orang nih. Iya. Benar kan ya? Betul. Nah, terus gue mau tanya nih Re, gimana cara lu itu kan yang gue tahu lu seorang videografer. Iya. Tapi gue lebih melihat lu itu adalah seorang motivatornya tuh. Dengan kata-kata lu itu, gue terinspirasi banyak dari kata-kata lu itu. Nah, yang mau gue tanya itu gimana cara lu itu bisa melatih terus supaya lu bisa terus tuh menuangkan ide-ide. Apa sih yang lu lakukan sehari-hari untuk melatih mindset lu supaya bisa jadi lebih baik gitu? Sebenarnya pertama treatment gue ke tulisan gue itu kayak video. Makanya waktu awal-awal itu kayak nggak ada yang bisa bikin kayak gue waktu itu ya, waktu 2020 kita awal konten. Yang bikin treatment hasil visualnya kayak gitu tuh di Indonesia belum ada. Karena treatmentnya itu kayak video. Jadi gue bikin ada white shotnya dulu, nanti ada b-rollnya tuh ada tangan-tangan doang atau bahkan cuman objek-objek doang. Nanti di ujungnya pasti semua bahkan udah ada notice kenapa sih endingnya selalu pemandangan gitu. Karena kalau kita di video kan endingnya biasanya white shot, di ujung Establish kan. Jadi sebenarnya mindsetnya waktu bikin tulisan kayak gue lagi bikin video tapi itu statis. Udah itu makanya kata-katanya itu gue selalu sambil dengar musik waktu nulis cinematic music. Jadi sebenarnya treatmentnya itu kenapa jadi unik karena gue combine aja sih sebenarnya sesimpel itu. Nah kalau ditanya gimana caranya bisa ada terus, jawabannya nggak ada terus. Realistisnya nggak ada orang yang ada terus, yakin gue nggak ada. Dia on fire terus, nggak ada sih. Semua orang pasti ada up and down-nya. Menurut gue cara jaga on track-nya kan yang penting itu kan. Betul. Bisa on track terus sampai konsisten. Tulisannya tajam terus. Jaga fokus kalau gua sekarang. Jadi sebenarnya nggak ada cara lain selain menjaga fokus kita ya. Maksudnya kadang kalau kita nih udah saking sibuknya, udah kerjain ini, kadang ada distraction ini, itu udah nggak fokus tuh. Kita mau jadi apapun deh, fotografer, videografer, udah kecampur nih. Kadang peran lo jadi bapak misalnya di rumah. Ntar keluar. Sebut mulu nih jadi bapak nih. Kangen anak. Bucin sama anaknya. Bucin anak. Terus di luar harus jadi content creator misalnya recently yang gue kerjain ya. Tapi satu sisi gue juga kadang-kadang jadi videographer doang. Nah itu akhirnya gue melatih tuh belakangan. Oke, gue udah lama nih ya kalau syuting bawa asisten. Jadi biasanya nggak bawa barang. Karena kan kalau kita syuting konten sama wedding tuh treatmentnya beda. Kalau wedding kan pindah terus. Kalau konten kita satu tempat. Barang tuh pasti nggak attach sama di badan kan. Nah suatu saat gue ngerasa kayaknya gue mulai kehilangan itu. Makanya akhirnya gue pokoknya bawa sendiri tas semua segala macem supaya menurut gue tuh skill yang bagus tuh sebagai wedding videographer ya. Good sit, bisa ngeliat sini sana sini. Taktik.
taktis kan, Yeah, taktis lagi yeah, kan. yeah. Ini abis ini apa, Yeah. gua harus di mana gitu. Yeah. Nah itu tuh waktu udah shoot lama bikin konten udah mulai kayak kegerus karena kan kita udah biasa di konten kan, semua udah ada shortlist. Betul. Kita nggak roll nggak mulai itu dia bergerak. Iya, iya, Kalau iya. wedding kan momen kan, kita standby. Standby, betul. Itu beda dunia tuh. Nah jadi gue akhirnya kemarin waktu syuting tour pergi ke Vietnam, udah tuh gue pakai mode baju wedding videographer. Jadi tak bawa sendiri berat nggak masalah. Gitu. Akhirnya pas udah itu balik, nah gue sadar ternyata semua ide-ide itu datangnya dari pengamatan ke orang sebenarnya. Dulu waktu gue sering nulis itu gue sering nongkrong di Sevel, udah sendirian denger musik terus ngeliatin orang lalu lalang segala macam gitu. Nah itu yang udah lama hilang tuh. Akhirnya udah tutup Sevelnya soalnya. Iya, karena masalah family. Ren, gue pengen nanya nih ya, sebagai lo kan penulis juga, tadi kan bikin tulisan-tulisan kreatif motivasi gitu. Gue pengen tahu, lo waktu nulis itu lo memang percaya dan lo lakukan atau lo lihat dari mana? Ih bagus nih gue masukin Oke. Ada Ya, dua kan, betul. ya, gitu. Nah, lo yang seperti apa? Kalau gue gampang nih bilangnya jawabnya. Lu silakan baca terus kena gak di lu. Kalau gue selalu gitu. Karena kita tahu lah itu semua bahkan ada di Google, ada di Wikipedia itu semua udah ada semua. Tapi kenapa bisa kena nih? Ini tulisan ini kena banget. Menurut gue jawabannya gini, apa yang keluar dari hati nyampe ke hati. Gitu. Jadi kalau lu sampai nyampe ke hati lu menurut gue itu pasti orang yang bikinnya dari hati. Gitu. Makanya nyampe, ih bener ya. Banyak soalnya yang akhirnya bikin tulisan juga. Yes, maksud gue kan ada yang gitu-gitu aja. Gue nggak lakuin apa-apa nih, cuma bagus nih tulisan nih kayaknya. Gue taruh di Instagram gue. Gitu. Oh ya kalau itu ngambil. Kan, itu kan kurang betul. lebih gitu kan. Karena lu bilang pasti tulisan-tulisan itu sebenarnya udah pernah ada lah dimanapun itu. Ketika secara tema ya. Iya secara temanya kan. Gitu tinggal bagaimana lu mengemasnya aja gitu jadi satu tulisan yang enak dibaca. Nah makanya gue bilang lu itu either lu percaya tapi belum lu lakukan tapi lu percaya ini bagus atau lu harus sudah percaya dan sudah lu lakukan baru lu tulis atau lu menurut lu ini kayaknya bagus nih buat orang nggak apa-apa gue ambil siapa tahu ada yang berguna buat orang lain gitu loh. Nah lu bagian dari mana tuh? Kalau gue pasti yang percaya yang gue percaya dan gue lakukan. Lu percaya udah lu lakukan dan baru lu maksudnya ini nih gue udah lakukan ini. Nih lu coba, nih gue taruh di sini lu baca kalau lakukan mungkin berguna. Bisa ya mungkin berguna atau bisa mengikuti jejak-jejak gue gitu ya kurang lebih ya. Iya betul, tapi kan itu yang selalu jadi mindset yang orang jadi takut nih mau konten karena gue belum nyampe sini nih misalnya gue belum nyampe situ. Masa gue konten ngajarin orang. Nah gue ngobrol sama salah satu orang lah itu salah satu penggiat insurance gitu. Saat itu gue ngobrol. Mike Noprianus bukan? Bukan. Itu terkenal. Okay. Ini juga kurang itu terkenal banget ini maksudnya. Ini terkenal sekali. Yang ini maksudnya terkenal. Oke. Amin. Amin. Ayo ya. Amin. Intermezzo. Nah, jadi dia bilang, lu bikin dong konten-konten video. Gue bilang, itu sebelum gue konten ya. Gue bilang, gue insecure. Maksudnya banyak yang udah lebih jago. Gak enak lah gue konten-konten. Dia bilang gini, lu kan di posisi ini. Ada yang lebih jago dari lu. Tapi dia bilangnya, kita mau belajar nih. Gue tuh nggak terpapar sama mereka yang lebih jago itu. Jadi kalau lu bikin, sebenarnya kita juga nggak, maksudnya gue nggak tahu ada lagi yang lebih expert kayak gitu ya. Yang jelas ada yang memberikan gue manfaat, dibilang kayak gitu. Nah dari situ, oh ya benar juga ya. Maksudnya ya gue bikin konten ini bukan buat sesepuh gitu, memang buat ngajarin yang lebih luas, lebih luas, lebih beginner baru mulai. Lebih beginner dari lu gitu. Dan gini loh, maksudnya nggak harus kita udah yang jadi expert. Ini setelah gue belajar along the way, ya kita menarik nih. Belajar bareng. Jadi banyak juga konten gue yang masih, jadi ada konten yang udah selesai tuh, yang ibaratnya gue dalam hidup tuh udah lewatin, tapi ada yang masih belajar bareng. Misalnya gue ngomongin soal pengendalian diri, ngomongin kesabaran, itu gue masih belajar sampai detik ini gitu, soal kesabaran dan lain-lain gitu ya. Tapi gue tetap tulis karena itu kayak meremind. Makanya self reminder. Nah, kalau lo lihat hashtagnya, itu banyak yang tulisannya self reminder. Itu bukan kayak disclaimer, enggak ya gue nggak guru, enggak emang. Jadi bukannya ini gue bilang ini gue berarti udah bisa. Betul. Ya. Lo ikutin gue tapi ya ini kita buat self reminder sama-sama gitu. Ya kalau gue gitu. Jadi dan itu yang gue percaya pasti. Nggak mungkin itu yang gue lihat bagus doang.
maksudnya gue lihat bagus terus gue Iya kan. masukin gitu. Mungkin ada ya yang tahu kan yang nyomot nih bagus nih, comot, Betul. ketik-ketik lagi, ulang-ulang dikit, beda-bedain dikit gitu kayak. Jadi buat kalau dia buat kayak branding bahwa dia tuh bijak, dia tuh expert gitu. Ketika kan ada kan yang mungkin ada yang gitu cara brandingnya, tapi di luar salah atau benar nggak masalah. Yang penting kan gue nanya lu, yang penting kan maksudnya dari mana inspirasi lu itu? Maksudnya apakah lu lakukan, lu percaya lu lakukan terus lu baru tulis, atau tadi lu bilang bahwa lu masih belajar pun lu lihat ini bagus nih buat kita semua nih, gue taruh nih, ayo kita belajar sama-sama gitu kurang lebih ya. Betul. Dan yang menurut gue yang menjadi pembeda itu adalah opini. Mungkin ini sedikit tips ya kalau yang mau bikin konten gitu. Apa sih yang bikin konten kita tuh jadi nggak generik? Sebenarnya adalah sudut pandang. Kita naruh POV kita di situ. Sudut pandang. Ya, POV ya. Jadi gini misalnya, semua kita punya sudut pandang yang berbeda pasti sama foto ini. Betul. Ya kan? Ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah orang tuh suka nggak enak ngomong nggak ini jelek di sini suka nggak enak. Ya. Percayalah ketika lu jadi orang yang selalu punya opini yang jelas, ini suka, ini nggak suka, ini nggak suka, ya lu nggak peduli orang lain. Nah itu justru disitulah, that's why namanya followers. Followers itu following your opinion sebenarnya. Gitu. Itu jadi yang bikin konten kita nggak generik tuh itu, bukan, kontennya harus apa nih idenya. Kadang orang terlalu jauh kan, mikirnya idenya apa ya. Ini udah pernah. Tapi lupa kalau kita tambahin bumbu opini itu, yang dari sini ya, itu udah nggak pernah. Karena kan semua datangnya dari sini. Oh jadi itu the truth followernya tuh kelihatan dari situ tuh karena kita menuangkan opini kita. Iya jadi orang follow opini kita. Itu benar-benar followers jati kita lah istilahnya benar-benar kenal kita banget gitu ya. Sesuai gitu ya. Karena apa yang dia pikir sesuai dengan apa yang gue pikir, Relate mewakili. Nah gue jadi menarik. Oh ya nice mewakili itu ya. Gue menarik nih. Ini jadi gue pengen tahu deh. Gue tuh belakangan nih gue pribadi ya. Gue melihat banyak tuh fotografer mempublish tuh hanya foto-foto bagusnya aja gitu. Oke. Berarti kan sebenarnya ini jadi bingung nih keseragaman jadi dong. Dia kan ibaratnya foto bagus itu adalah opini kita dong. Ibaratnya ya. Supaya orang bisa memfollow kita, bener kan? Ya oke. Nah, kenapa tuh sekarang tuh yang terjadi di pasaran itu banyak tuh teman-teman fotografer fotonya bagus-bagus, tapi mereka tuh rata-rata gue liat si A sama si B sama C sama semua. Sama, ya. Terus apa ya? What's the point ya? Iya. Nanti kalau misalkan si klien A nih, ya udah gue follow si A, si B, si C. Terus habis itu dia bingung. Gue pilih siapa ya gitu. Buntut-buntutnya apa yang terjadi? Harga. Nah kan itu tuh. Jadi mungkin tadi gue tarik kesimpulan yang dari poin lu tuh bagus banget tuh ya. Jadi sebenarnya follower itu adalah following opini. Betul. Ya, dan kan opini itu kalau di visual ya berarti ada opini visual. Menurut gue ini bagus. Gue akan konsisten bikin foto seperti kayak itu. Ini. Karena ini menurut gue bagus. Akhirnya orang, kita tahu lah, kita bisa sebut kok nama-nama fotografer yang fotonya unik. Ya kan? Kovinda misalnya. Oke. Itu punya opini. Betul. Fotonya. Maksud gue gitu ya. Betul. Bisa gak dibikin foto umum? Ya gue yakin bisa lah. Bisa. Gitu. Cuma maksudnya karena ada opininya ya fotonya jadi menjadikan dia seorang Govinda gitu misalnya. Ya. Gitu. Jadi orang-orang yang konsisten menaruh opini itu menurut gue sih ya itu akan jadi Lebih kuat ya. market leader aja. Oke, mantep. Ya kalau dunia konten lagi ya, gue masuk ya. Gue penasaran aja nih pendapat lu ya. Misalnya lu beropini A nih, yang tadi lu bilang ini foto jelek gitu, atau jangan foto lah, kalau foto kayak terlalu universal ya. Lu statement sesuatu hal nih A nih. Oke. Di luar yang lain mungkin bilangnya B gitu. Nah tiba-tiba sampai satu titik lu ngerti bahwa oh iya ternyata A itu salah ya. Emang mestinya B ya. Betul. Nah gimana tuh menurut lu? Kalau menurut gua people change ya, people change and people grow. Jadi menurut gua perubahan mindset itu wajar. Bahkan gua recently ngalamin itu. Since gua punya anak. Jadi ada beberapa mindset yang akhirnya ternyata nggak segininya. Contoh ya, dulu gue sebel ngeliat orang bawa anak terus nangis-nangis. Ini orang tuanya gimana sih gitu. Itu yang terjadi di kepala gue. Meskipun gue nggak akan konfront, gue ngerti lah ya, namanya juga bayi gitu. Cuman gue kayak orang tuanya mikir kali gitu. Sekeras itu ya, gue akan ngomong di sini gitu. Orang tuanya mikir kali ini ganggu orang. Begitu gue udah punya anak, ada anak nangis kemarin gue pulang ya di pesawat nangis, dia full 6 jam nangis. Ini anak lu maksudnya? Bukan orang lain. Ya. Okay. Yang muncul adalah kasihan anaknya nih, nangis terus-terusan 6 jam. Jadi udah nggak. Jadi gue menyalahkan orang tuanya, lu cari cara karena anak lu kasihan, bukan karena gue terganggu lagi.
Nah itu kan opini yang berubah tuh. Yap. Itu lu ngeliat satu gambar dulu ini jelek, sekarang ini ternyata keren di sini ya. Nah itu menurut gua fine aja sih. Maksud gue itu nih. Coba ya gue ini dikit ya. Waktu lu bilang karena lu belum punya anak, karena lu belum mengalami. Ya. Nah, ngerti nggak? Betul. Kita ngomong universal ya. Karena lu belum mengalami, lu bilang salah itu. Ya. Ngerti nggak? Misalnya, orang tua kenapa begini sih sama anak? Harusnya tuh ya orang tua tuh bla 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 bla. Ya. Lu salah jadi orang tua. Waktu lu jadi orang tua ternyata ya emang nggak bisa ya. Betul. Emang begini. Betul. Gitu loh. Betul. Ya, people dan change. itu memang dan itu akan terjadi dan menurut gua wajar-wajar aja. Maksudnya people grow. Grow. Justru menurut change gua ya, kalau lu sama terus nih 10 tahun sampai satu lalu dan ada yang aneh. Lu berarti nggak grow sih. Ada yang aneh tuh. tuh. Kalau lu terima aja menurut gua, terima aja kalau namanya juga people grow gitu. Ketika kita grow, cara pandangnya akan berubah, fungsi kita akan berubah. Tanaman yang kecil ketika dia jadi tanaman gede, dia berarti punya perspektif yang lebih luas. Betul. Gitu. Dan mungkin dia akan menerima sesuatu yang lebih luas gitu, lebih banyak gitu sih. Nah, berarti otomatis opini pun akan berubah dong. Betul. Ya kan? Ya. Berarti nanti otomatis dari marketnya pun akan berubah lagi, shifting lagi nih. Ya, dan itu indahnya tuh kalau kita lihat misalnya Raditya Dika dulu. Radit itu marketingnya shifting atau dia mengikuti perkembangannya Radit? Shifting dia. Jadi kalau Radit itu percaya, semakin gue tarik ke dalam, semakin relate ke orang lain. Ya. Nah itu kan gue belajar tuh sama dia. Tarik ke dalam, mungkin ya orang jadi lain. makin jujur nih kita, semakin personal banget. Makin nyampe ke orang. Makin nyampe ke orang. Oke. Sama tuh garis merah yang kayak lu ya. Kita kasih opini gua gitu. Opini gua ke orang-orang ya udah makin Ya dalam. maksudnya kurang lebih kayak gitu. Nah akhirnya dia nggak bikin jomblo rame ya market gue dulu. Ya ketika dia udah nggak jomblo, ya dia nggak mempertahankan itu ya dilepas aja dirilis gitu. Ya memang udah bukan eranya gua ngomong jomblo gitu. Akan ada icon baru lagi si jomblo kan selalu kayak gitu kan. Gitu. Gila buka banget nih gua nih, dahsyat. Mantap ya, Re gini ya, menambah gua kayak semangat gua. Tadi gua bengong ya kan, belajar gitu kan. Luar biasa. Kayaknya tontonan dia sama tontonan gue tuh agak mirip ya gitu ya. Mirisan. Oke. Nah, Jadi gua paham. Oke. Nah, Re, ada nggak lu boleh dong pesen dong ke teman-teman, kan lu udah di industri kreatif ini nih udah bisa bilang lumayan lama nih ya Re ya. Nah, boleh nggak sih lu kasih pesan dong ke teman-teman nih yang kurang lebih mungkin dia lagi terombang-ambing, lagi bingung gitu kan. Gue mau kemana nih arahnya nih. Ya. Nah, lu boleh nggak sih berkaitan sama yang udah kita bahas dirangkumin Re, kurang lebih apa yang bisa lu support ke teman-teman nih? Buat yang memulai di dunia kreatif sih kalau sekarang ya gamenya tuh udah beda memang. Kalau sekarang tuh gamenya memang mau nggak mau kita harus personal branding. Itu mau nggak mau kita harus punya personal branding. Nah caranya yang tadi udah kita bahas tuh harus punya opini dan lain-lain. Dan di satu sisi lain juga menurut gua kita harus punya mindset yang benar. Ya mindset apa tuh? Mindset kalau kita tuh kalau gagal tuh bukan berarti selalu yang luar-luar tuh yang salah gitu. Bisa ngecek ke diri kita. Mental gitu. block. Jangan punya mental block gitu. Terus ya kita growth mindset aja. Kira-kira gue harus berkembang kemana lagi. Dan menurut gue ya ini sekarang nih di posisi gue sekarang, gue ngerasa ada hal-hal yang memang harus diterima. Gitu. Mungkin ini bukan pesan ya, gue akan berkembang sedikit. Yang terima artinya gini, kayaknya gue emang bukan di sini deh. Itu kita harus terima. Karena akhirnya gue sadar nih, gue ngeliat beberapa orang ya, dia memang bukan di sini potensinya. Tapi begitu ke sini jadi gitu. Dan hal yang sama dengan gue juga, gue kayaknya nggak di sini deh. Ya udah, maksudnya gue nggak memaksakan gue harus ini gitu. Jadi jangan ikut-ikutan ya pesannya kurang lebih itu ya. Makin kita cepat nemuin itu, ya cari dulu diri lu sendiri dulu gitu ya kurang lebih ya. Temukan diri kita sendiri. Iya, temukan diri kita sendiri. Berarti buat teman-teman yang mau terjun dunia fotografi, coba lihat lagi ke dalam apakah benar lu suka di sini atau cuma karena duitnya. Kalau cuma karena duitnya doang, better mending pikirkan ulang gitu ya. Iya. Ya. Ntar kayaknya kalau cuma duitnya doang dia bakal capek sendiri sih ya. Capek sendiri, betul. Gak gampang ya jadi Emang capek, fotografer capek kan? Lu capek ya, gak? maksudnya jadi fotografer tuh yang pertama lu punya passion sama dedikasi. Udah itu dulu. Kalau lu cuma mau duitnya lu pasti kalah. Iya. Pasti kalah. Paling gak mungkin bertahan kayak lu ya, udah 50 tahun di sini ya. Anjir. Gue umur aja baru 35. Enggak ya. Re, boleh dong diceritain dikit sebelum kita closing nih, lu sekarang kesibukannya ngapain sih? Maksudnya kayak kita tarik mundur ya, lu kesibukannya sekarang ngapain nih? Tadi kan bilang apakah buat PH atau ngapain nih? Content creation, jadi sekarang lebih ke ngerjain agency sih. Jadi agency
pun di dalamnya ada PH gitu. Jadi kita ngerjain brief juga kita eksekusi brief tersebut gitu dan kita langsung directnya ke klien sih rata-rata. Jadi ngobrol dan kita tuh selalu punya tagline menyampaikan cerita dari brand kepada audiens gitu. Jadi yang kita ulik pasti ketika kita ketemu brand tuh yang kita ulik tuh brand story-nya apa sih gitu. Brand story lu apa yang menarik dari lu, sudut pandangnya yang dicari itu yang kita sampaikan ke audiens dengan platform apapun, podcast, video, foto, konten, tulisan apapun gitu. Namanya apa? Boleh dong di-share? Ya namanya Kridia Studio. Kriadia. Susah ya, Auban ya. Gitu ya. Kriadia. Coba Gitu. gini, D. Ya. Ya, oh. Kriadia. Thank you. Oke, see you teman-teman. Thank you banget ya, Ray. Bye-bye. Thank you, bye-bye.